Legend of the Great Sage. Chapter 1061. Kau mengatakan sesuatu yang bodoh lagi. Manusia terus berubah. Jika mereka tidak berubah, mereka bukan manusia. Kamu seharusnya menjadi penolongku yang paling cakap, tetapi itu hanyalah sebuah kesalahan. Wajah Ji Xuanri dipenuhi dengan penyesalan. Itu bukan sekadar kesalahan. Orang-orang yang menempuh jalan berbeda tidak mungkin bisa bekerja sama. Hua Sengzan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Aku tahu aku tidak bisa meyakinkanmu, tetapi aku tidak berencana untuk menghukummu. Lagi pula, kau adalah kakak laki-laki yang paling kukagumi. Namun, kamu harus menebus masalah yang telah kamu sebabkan. Jangan lupa bahwa Li Qingshan pada dasarnya mati di tanganmu. Dia bisa saja bertarung bersama kita. Ji Xuanri berdiri dan berkata kepada kepala istana dan Ming Fei, aku akan mengunjungi ayah. Kakak senior pertama, semuanya mungkin tidak berjalan sesuai harapanmu. Tepat saat Ji Xuanri hendak melangkah keluar dari aula, dia mendengar suara Hua Sengzan. Dia sedikit mengernyit dan menoleh ke belakang. Dia tersenyum dan melangkah keluar dari aula. Dia telah diajarkan untuk mengendalikan segalanya sejak dia masih muda. Bahkan jika ada beberapa kecelakaan, itu hanyalah kejutan kecil dalam hidup. Kepala istana melambaikan tangannya dan mengetuk di antara kedua alis Hua Sengzan. Hua Sengzan menggigil. Ia merasa seolah-olah kesadaran terakhirnya tenggelam ke dalam kehampaan, dilahap oleh niat pedang. Ia menatap tajam ke arah kepala istana dan tergagap. Kepala istana, kau ingin menggunakan pedang untuk mengendalikan orang, tetapi tahukah kau, jika kau juga dikendalikan oleh pedang? Itu hanya menjadi satu dengan pedang. Tidak masalah siapa yang mengendalikan siapa, kata kepala istana dengan acuh tak acuh dan menarik kembali pedangnya. Hua Sengzan terjatuh ke tanah, tak bergerak. Ming Fei mengerutkan kening. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Kepala istana berkata, anak ini bukan seorang kultivator pedang, dan dia sangat cerdas. Tidak aneh kalau dia bisa menipu mata kita. Namun, itu tetap saja kesalahan. Dia hanya meninggalkan sedikit kesadaran, atau dia bisa saja diam-diam menularkannya ke Li Qingshan. Ming Fei berkata, sayang sekali hanya ada 3.000 bentuk pedang. Yang kita inginkan bukan hanya 3.000 bentuk pedang. Pokoknya, mari kita selesaikan masalah ini dulu. Sangat sederhana. Ming Fei tersenyum dingin saat cahaya dingin melintas di matanya. Hua Sengzan merangkak berdiri perlahan dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ia berkata dengan nada meminta maaf, Cheng San tahu kesalahannya. Baguslah kalau kamu tahu kesalahanmu. Dong, dong, dong. Sebuah lonceng merdu berbunyi dari luar aula. Upacara penobatan akan segera dimulai. Para pembudidaya berjalan keluar dari aula samping di sekitar aula kekuatan besar secara berpasangan dan bertiga. Ratu Ming dan Ratu Kegelapan pada dasarnya menemukan satu sama lain pada waktu yang sama. Saat mata mereka bertemu, ada permusuhan yang tak terselubung. Pemimpin istana koleksi pedang dan pemimpin sekte Umbral Yin berdiri di belakang mereka sambil saling menatap dengan dingin. Biara Chandeva Naga sengaja memisahkan sekte Umbral Yin dari istana koleksi pedang untuk menghindari konflik apapun. Namun, tidak dapat dielakkan bahwa mereka akan bertemu lagi. Rekan-rekan Taois, silakan masuk. Perayaan akan segera dimulai. Biksu yang tak marah itu mengundangnya dengan senyuman. Ketika dia melihat Hua Sengzan di belakang kepala istana koleksi pedang, dia merasa agak bingung. Dia jelas belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Akan tetapi, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Di Gunung Buddha Agung, tidak ada pihak yang mampu bersikap tidak hormat terhadap biara Chan milik Devanaga. Pemimpin istana koleksi pedang dan pemimpin sekte Umbral Yin melangkah masuk ke aula. Tak lama kemudian, semua kultivator yang diundang tiba di aula kekuatan besar. Jumlah orangnya tidak banyak, hanya sekitar selusin orang. Mereka semua berbicara dengan lembut, bahkan berkomunikasi langsung dengan indera jiwa mereka, yang menciptakan kekosongan dan keheningan di aula yang megah itu. Alhasil, upacara penobatan itu tidak terlalu meriah. Sebaliknya, upacara itu tampak sangat hikmat dan bermartabat. Namun, setiap orang di antara mereka adalah seorang kultivator hebat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Pada dasarnya semua kultivator kuat dari Provinsi Hijau telah berkumpul di sini. Meskipun mereka sengaja menyembunyikan aura mereka, kehadiran mereka masih melonjak ke udara ketika mereka berkumpul bersama. 4 Raja Biksu dari biara Chandeva Naga menerima tamu di tengah sebagai tuan rumah, sementara 4 kultivator agung dari istana koleksi pedang dan sekte Umbral Yin masing-masing menempati sudut aula, memancarkan aura dingin yang menusuk. Jika orang lain tidak berinisiatif untuk berbicara dengan mereka, mereka juga tidak akan pernah berbicara dengan siapapun. Berbeda dengan Provinsi Kabut, tidak ada satupun kultivator hebat dari sekte Provinsi Hijau yang meninggalkan 3 sekte besar. Selain mereka, ada juga guru besar dari Akademi Konfusianisme, Taoisme, Dharma, dan Mohisme. Jumlah mereka banyak, sehingga mereka adalah yang terbanyak. Mereka berdiskusi dengan tenang. Saya dengar Raja Biksu kehendak tunggal bahkan belum berusia 100 tahun. Betapa mudanya, kudengar dia bahkan belum mencapai usia 50. Itu tidak masuk akal. Sudah berapa tahun sejak orang seperti itu muncul di dunia? Dia pasti juga seorang celestial yang bereinkarnasi. Oh benar, bukankah seorang celestial yang bereinkarnasi muncul di prefektur Clear River beberapa tahun yang lalu? Jangan sebutkan itu. Dia sudah mati. Hehe, ada juga yang baik dan yang buruk di antara celestial. Yue Wuyang berdiri dengan tangan disilangkan. Wajahnya pucat karena marah, dan dia tidak mengatakan apapun. Jin Fugui bertanya sambil tersenyum, Yue tua, kamu marah pada siapa? Yue Wuyang melirik Komandan Golden Hawk. Kau masih saja suka ikut campur seperti biasanya. Jin Fugui tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak marah. Saya hanya menunjukkan perhatian pada seorang teman lama, jadi bagaimana Anda bisa menyebutnya ikut campur?
Jika kamu selalu pemarah, aku khawatir umurmu tidak akan lebih dari 1000 tahun. Jika aku tidak bisa, maka aku akan pergi ke alam Asura. Jika kau tidak bisa, maka kau bisa pergi ke neraka. Baiklah, baiklah. Mari kita dengarkan. Jika keadaan menjadi lebih buruk, kita akan bekerja sama dan membantumu melampiaskan amarahmu. Apakah kamu kenal Li Qingshan? Yue Wuyang berpikir sejenak. Tentu saja, dia dulunya adalah bawahanku. Jin Fugui memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap Li Qingshan. Anak itu sudah mempermainkanku 2 kali. Yue Wuyang menggertakkan giginya. Li Qingshan telah berdiri lagi. Ketika Li Qingshan pergi untuk mendengarkan konferensi Dharma Zen, Yue Wuyang tidak ingin menunggu di sekitar Gunung Buddha Agung, jadi dia setuju untuk menemuinya di kediaman Jenderal Agung setelah konferensi Dharma Zen. Dia siap untuk melaksanakan rencana umpan terhadap Raja Belalang Terbang. Namun, sudah berhari-hari berlalu sejak konferensi Dharma Zen. Yue Wuyang telah menunggu di sana-sini, tetapi Li Qingshan tidak terlihat di manapun. Dia sangat marah. Sekolah militer menekankan bahwa perintah militer harus dipatuhi. Jika dia murid sekolah militer, aku pasti akan membunuhnya. Yue Wuyang menggertakkan giginya. Tentu saja, itu hanya jika dia bisa melakukannya. Sebenarnya, Li Qingshan tidak bisa disalahkan karena tidak menganggap serius Jenderal Besar Yue. Sekarang Little N memiliki rencana baru yang lebih sempurna, dia tidak ingin lagi menjadi umpan bodoh. Awalnya, dia berencana memberitahu Yue Wuyang setelah menghunus pedang di istana koleksi pedang, tetapi dengan begitu banyak hal yang terjadi di sepanjang jalan, dia benar-benar melupakannya. Jin Fugui tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Dia melirik Biksu Unraget di dekatnya. Kenapa kau tidak memberinya pelajaran saja saat Biksu Unraget tidak ada di sisinya? Kalau tidak, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Dia adalah anggota pengawal Hawk Wolfku. Yue Wuyang berkata, Anda mungkin tidak bisa memberinya pelajaran saat ini. Jin Fugui tidak merasa ada yang salah dengan memberi pelajaran kepada junior. Biksu Unraget itu juga bukan orang yang picik. Dia telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga sejak lama. Bahkan putra mahkota Si King hampir mati di tangannya ketika dia datang jauh-jauh dari Provinsi Naga. Apa hakmu untuk memberinya pelajaran? Yue Wuyang ragu-ragu, tetapi dia tetap gagal menahan amarahnya. Apa katamu? Chapter 1062. Jin Fugui meragukan pendengarannya. Kesannya terhadap Li Qingshan tetap sama seperti beberapa dekade lalu. Karena Si King pula, Biksu Unraget itu bergegas datang dari biara Chandeva Naga untuk menyelamatkannya. Bocah itu benar-benar galak. Sudah cukup dia tidak memberi pelajaran pada kami, orang-orang tua. Beraninya aku memberinya pelajaran. Yue Wuyang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah karena emosi. Apa yang kedua paman itu bisikkan? Gu Yanying berjalan mendekat. Kamu bilang kamu sudah tua dan seharusnya memakai pakaianku sejak lama, kata Jin Fugui sambil tersenyum. Lupakan saja, aku benci emas. Saat Gu Yanying berbicara, dia menatap Hua Sengshan. Dia merasa bahwa dia telah banyak berubah. Dia sangat berbeda dari bunga kecil dalam ingatannya. Selain itu, agak aneh baginya untuk muncul di sini. Hua Sengshan merasakan sesuatu dan berbalik untuk tersenyum padanya. Gu Yanying tersenyum balik, tetapi dia merasa aneh dan jauh. Dia memikirkannya dan tidak menghampirinya. Mungkin itu bukan hal buruk baginya. Pada saat ini, Ji Xuanri tiba-tiba berjalan menuju Master Sekte Umbral Yin dan Ratu Kegelapan. Tindakan berani ini membuat aula tiba-tiba menjadi sunyi. Semua tatapan tertuju padanya. Semua orang tahu tentang kebencian antara kedua sekte tersebut. Meskipun Ji Xuanri adalah putra mahkota Provinsi Qing, ia membawa pedang di punggungnya. Xuanri menyapa Ratu Kegelapan dan Ketua Sekte. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi sikap Ketua Sekte masih sama seperti sebelumnya. Ji Xuanri terus tersenyum hangat, seolah-olah yang dihadapinya bukanlah musuh besar istana koleksi pedang, melainkan dua seniornya. Yang mulia, Putra Mahkota, tampaknya semakin membaik dari hari ke hari. Ketua Sekte dari Sekte Kegelapan misterius mengangguk pelan dan menyunggingkan senyum, yang membuatnya tampak makin muram. Putra Mahkota, bukankah kita baru saja bertemu beberapa waktu lalu? Bukankah kau ingin membunuhku? Sang Ratu Kegelapan membelai kucing dalam pelukannya. Dia menatap Ji Xuanri dengan jijik, dan kata-katanya menyebabkan seluruh atmosfer di aula kekuatan besar membeku. Raja Culai saat ini sedang berbicara dengan biksu pemberani. Ketika dia mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ji Xuanri menjadi lebih rendah hati. Kamu salah paham, Ratu Kegelapan. Aku sama sekali tidak punya niat seperti itu. Saya. Enyahlah. Aku merasa jijik hanya dengan melihat wajahmu. Ratu Kegelapan hanya menutup matanya. Bukan hanya untuk mempermalukan Ji Xuanri. Wajah dan nama itu membuatnya teringat pada orang yang telah hilang. Senyum Ji Xuanri sedikit menegang. Awalnya dia ingin datang dan memamerkan kemurahan hati calon Raja Chu. Namun, dia tidak pernah menyangka Ratu Kegelapan akan mengabaikan situasi ini sama sekali. Dia bahkan tidak takut menyinggung Raja Culai. Dia berpikir, sungguh wanita gila. Pelacur, jangan bersikap tak tahu malu begitu. Ming Fei meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan berteriak, Xuanri, kenapa repot-repot dengan pelacur ini? Cepatlah datang kemari. Ratu Kegelapan berkata, mereka benar-benar ibu dan anak. Mereka berdua menjijikkan. Amitabha, Biksu Dauntless memanggil nama Buddha itu dengan keras, suaranya menggetarkan seluruh aula. Ia melangkah maju untuk menengahi. Ini adalah tanah Buddha yang tenang. Bisakah kedua putri itu memberi wajah kepada biksu tua ini dan mengesampingkan keluhan mereka untuk sementara? Hidup bersama secara damai dalam jangka waktu tertentu.
Di seluruh provinsi hijau dan bahkan di seluruh dunia, tidak banyak orang yang tidak akan memberikan muka kepada biksu Dauntless, namun kebetulan ada dua dari mereka di sini, dan mereka adalah dua wanita yang pemarah. Ming Fei tampaknya sama sekali tidak mendengar perkataan biksu Dauntless. Dia mencibir. Beberapa pelacur telah kehilangan anak-anak mereka. Melihat bagaimana kita bersatu sebagai ibu dan anak, mereka jelas akan menjadi gila karena cemburu. Biksu Dauntless itu tidak berdaya. Kalau mereka tidak menghormatiku, biarlah. Kau, Sang Ratu Kegelapan membelalakan matanya dan semakin pucat. Ini adalah rasa sakit terbesar yang pernah dialaminya dalam hidupnya. Dia berkata dengan kesal, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan membunuh semua orang di istana koleksi pedang. Biksu Dauntless dan Biksu Unraget saling menatap dengan senyum getir. Awalnya, mereka ingin membahas cara menghadapi Soaring Locust King setelah upacara. Sekarang, bahkan upacara itu akan hancur. Mereka tidak bisa tidak menyalahkan putra mahkota Xuanri karena tidak memilih waktu yang tepat. Kalian semua, diam. Raja Culai menjadi marah. Sosok yang sangat kuat melesat ke udara, dan angin kencang bersiul di aula. Dengan kemarahan Raja Chu, provinsi hijau berguncang. Bahkan para pembudidaya hebat pun akan terkejut, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Apa, kau masih akan melindungi wanita jalang ini? Dia bilang dia ingin membunuhku. Betapa menggelikannya, seorang pria yang bahkan tidak bisa melindungi anaknya sendiri, berani memerintah. Ming Fei dan Ratu Kegelapan sebenarnya menargetkan Raja Culai bersama-sama. Mungkin ini adalah satu-satunya bahasa yang mereka miliki bersama. Dada Raja Culai terangkat turun, jelas sekali dia sangat marah, tetapi dia tidak mampu melampiaskan amarahnya. Tepat ketika situasi mulai tak terkendali, sebuah suara tiba-tiba terdengar, ayah, tolong tenanglah. Namun, suara itu bukan berasal dari Ji Xuanri. Sebaliknya, suara itu berasal dari belakang aula. Itu adalah suara seorang wanita, halus dan memikat. Dalam keadaan linglung, semua orang mencium aroma samar kayu cendana. Mereka melihat seorang wanita berjalan dari balik aula. Ia mengenakan kasaya putih bulan, tidak ternodai oleh setitik debu pun. Rambutnya yang panjang dan gelap menyentuh tanah, dan kecantikannya bagaikan kecantikan seorang dewi. Langkah kakinya selembut saat ia melayang di udara. Anda, Raja Culai sedikit terkejut. Pada saat itu, dia merasakan perasaan yang mendalam. Itulah hubungan takdir, hubungan darah dan daging. Will, apa yang kau katakan? Biksu Dauntless mengangkat sebelah alisnya. Ayah, apakah saya salah dengar? Bagus. Telingaku sepertinya sedang tidak enak badan hari ini, Jin Fugui berbicara kepada Yue Wuyang di sampingnya. Aku juga ragu apakah aku salah dengar atau tidak. Menurut pengetahuanku, Yang Mulia Raja Chu tidak memiliki putri seperti itu. Jangan bilang begitu. Yue Wuyang tampak memikirkan sesuatu dan berseru kaget. Para pembudidaya juga terkejut. Mereka semua berdiskusi di antara mereka sendiri. Dia adalah Wan Will. Tentu saja, dia masih sangat muda. Tapi ada apa dengan ayah? Jangan bilang dia ingin mengakui ayah dan ibu angkat setelah mendengar tentang kesedihan Ratu Kegelapan karena kehilangan putranya. Akan tetapi, bahkan orang yang mengatakan itu tidak mempercayai spekulasi mereka sendiri. Itu terlalu tiba-tiba. Pengikut Buddha selalu memutuskan hubungan mereka dengan dunia sekuler, dan dengan bakatnya yang luar biasa, mengapa dia perlu mencari koneksi? Apakah itu akan datang? Gu Yanying tersenyum. Yanying, apa yang kamu ketahui? Tanya Jin Fugui. Kau akan mengerti jika terus memperhatikan, kata Gu Yanying dengan penuh minat. Raja Culai menatap Little N. Ribuan kemungkinan juga muncul di kepalanya, tetapi semuanya disingkirkan satu persatu. Pada awalnya, hanya satu nama yang tersisa, nama yang paling mungkin sekaligus paling mustahil. Dia masih merasa agak sulit untuk mempercayainya. Kau, Xuan Yue, aku pernah dipanggil dengan nama itu sebelumnya. Ayah masih mengingatnya. N kecil menatap Raja Culai sambil tersenyum, mirip dengan sosok dalam ingatannya. Ratu Kegelapan menahan napas saat N kecil berjalan keluar. Matanya terpaku padanya saat tubuhnya bergetar pelan. Wajah pucatnya memerah saat dia bergumam, kau, Yue, erku. Little N membungkuk sedikit ke arah Raja Culai dan tiba di hadapan Ratu Kegelapan. Dia memegang tangannya dengan lembut. Ibu, aku sudah kembali. Sudah waktunya untuk mengambil kembali semua yang telah hilang darinya. Chapter 1063. Xuanyu. Air mata Dark Queen sudah jatuh seperti hujan. Dia melepaskan kucing di pelukannya dan memeluk Little N erat-erat. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, takut ini hanya mimpi. Meong. Xuanyu mendarat di tanah dengan lembut dan berbalik, berjongkok di samping mereka. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ibu dan anak itu yang berpelukan. Dia merasa senang sekaligus kecewa. Maaf, ibu, aku membuatmu menunggu. N kecil membelai punggungnya dengan lembut. Ia juga merasakan kehangatan di hatinya. Untuk sesaat, ia merasa seperti melihat ilusi. Identitas mereka telah terbalik, dan ia bukan lagi anak-anak. Wan Will, apakah kau benar-benar putri Xuanyu? Biksu Dauntless bertanya dengan tidak percaya. Ia merasa otaknya tidak cukup kuat. Dulu begitu, suara Little N tenang, memiliki kekuatan untuk menenangkan orang, sehingga sulit bagi mereka untuk meragukannya. Aku tidak percaya padamu. Kamu berbohong. Petik 2. Ming Fei berkata dengan keras. Dia merasakan ancaman yang kuat. Ji Xuanri awalnya adalah satu-satunya penerus jabatan Raja Chu, namun pesaing yang kuat tiba-tiba muncul. Ini akan mengubah banyak hal, bahkan mungkin segalanya. Wanita jalang, beraninya kau, Sang Ratu Kegelapan sangat marah. Ibu, Little N menepuk tangan Ratu Kegelapan dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia berkata kepada Ming Fei, apakah ada yang kamu butuhkan, Ming Fei? Xuanyu sudah mati, kata Ming Fei tegas. Oh, bagaimana kamu tahu? Tanya N kecil. Semua orang tahu tentang ini.
Kata Ming Fei. Raja Culai juga sedikit ragu. Dia telah meminta aliran Yin dan Yang untuk melakukan banyak ramalan, tetapi mereka semua mengatakan bahwa kekuatan hidup Suanyu sudah hilang. Bagaimana dia bisa kembali dari kematian? N kecil berkata, aku pernah mati, namun aku diselamatkan oleh seseorang. Saya hidup kembali. Siapa yang menyelamatkanmu? Aku pasti akan sangat berterima kasih padanya, tanya Raja Chu. Dia bukan orang dunia ini. Dia sudah pergi dan pergi. Little N mengangkat kepalanya sedikit. Pandangannya seakan-akan melewati ruangan dan terbang menuju cakrawala yang jauh. Mungkin karena dia sudah terlalu sering mendengarnya menyebutkannya, tetapi dia juga ingin melihat keluar 9 surga. Dulu, dia tidak peduli dengan pikiran-pikiran ini. Kau berbohong, orang luar. Bagaimana mungkin seseorang bisa masuk dan meninggalkan dunia ini dengan bebas? Kata Ming Fei. Yue Wuyang dan Jin Fugui saling bertukar pandang. Mereka yang diundang ke upacara penganugerahan raja adalah mereka yang berada di puncak 9 prefektur. Mereka paling memahami kekuatan hukum langit dan bumi. 9 prefektur telah lama dimangsa oleh wilayah iblis. Aku juga tidak tahu, jawab Little N terus terang. Ini sungguh tidak logis. Bahkan untuk keberadaan di tingkat Dewa Iblis Kyongki. Turunnya butuh usaha yang besar dan bisa menyebabkan keributan besar. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa, saudara sapi, dari Gunung Hijau merupakan makhluk yang tingkatnya lebih tinggi dari Kyongki. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dimengerti oleh orang-orang ini. Will, kau telah menyembunyikan banyak hal dariku. Jadi disinilah warisanmu yang sebenarnya berada. Sang biksu Dauntless menyadari sesuatu dan menghela napas panjang. Awalnya, dia khawatir bahwa Little N mewarisi warisan dari Raja Roh Jangkrik Emas. Namun, bahkan Raja Roh Jangkrik Emas tidak dapat membuatnya melewati 3 kesengsaraan surgawi berturut-turut hanya dalam beberapa dekade. Kemampuan untuk mengendalikan 33 harta Buddha pada saat yang sama bukanlah sesuatu yang dapat ada di dunia ini. Sekarang setelah dia mengatakannya, semuanya menjadi masuk akal. Orang itu tidak ingin aku mengungkapkan hal ini. Jangan bilang kalau orang yang kamu bicarakan itu sebenarnya seorang bodhisattva. Suara biksu pemberani itu sedikit bergetar. Secara naluriah, ia menganggap orang dari surga, itu sebagai orang yang beragama Buddha. Ia merasa hanya para bodhisattva yang dapat dengan bebas melintasi berbagai dunia, menghidupkan kembali orang mati, dan menumbuhkan daging dan tulang, serta memelihara keajaiban kultivasi Buddha seperti dirinya. Little N berkata, dia memang menyebut kata bodhisattva. Namun, dia berbicara tentang bodhisattva tulang putih. Dan, aku tidak pernah melihatnya menampakkan wujud seorang bodhisattva. Para bodhisattva menebus manusia melalui berbagai inkarnasi mereka, jadi masuk akal jika mereka tidak ingin mengungkapkan penampilan asli mereka. Biksu pemberani itu sangat gembira. Ia merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap Little N yang pernah melihat seorang bodhisattva sebelumnya. Jika semua ini nyata, maka dialah yang terpilih. Dialah harapan biara Chan dari Devanaga, bukan, dari semua agama Buddha di dunia. Dia juga bersedia untuk percaya bahwa ini nyata. Dibandingkan dengan itu, posisi biksu raja yang menyedihkan tidak ada apa-apanya. Serangkaian suara dentang terdengar dari belakang aula besar. Raja biksu 7 harta karun mencengkeram tongkatnya dengan kuat dan tidak mampu menahan kegembiraannya. Gelang emasnya bergetar. Dia datang dengan dekrit untuk menganugerahkan gelar Raja Biksu kepada Little N, dan dia berencana untuk membujuk Little N lagi. Namun, ketika Little N pergi untuk berkumpul kembali dengan keluarganya, dia memintanya untuk menunggu di sini. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar rahasia yang mengejutkan seperti itu. Setelah dikalahkan oleh 33 harta karun Buddha milik Little N, dia pada dasarnya lebih mempercayainya daripada orang lain. Dia mengulangi dalam hati, jadi begitulah adanya. Jadi begitulah adanya. Aku harus melaporkan ini kepada Imperial Preceptor. Dia harus membuatnya datang ke Kuil Spirit Kingdom. Dia harus membuatnya datang ke Kuil Spirit Kingdom. Amitabha, sang Buddha penuh belas kasih. Keempat dewa pelindung itu menyatukan kedua telapak tangan mereka dan melantunkan nama Buddha, sambil membungkuk ke arah Little N. Mereka tidak membungkuk kepadanya, tetapi kepada bodhisattva yang samar-samar terlihat di belakangnya. Seketika aula besar diselimuti suasana misterius, hikmat, dan religius. Para kultivator saling memandang. Mereka yang bukan penganut agama Buddha berusaha keras memahami perasaan ini. Jika Little N benar-benar penerus seorang bodhisattva, maka pada dasarnya dia seperti penyelamat bagi para pengikut Buddha di dunia ini. Bodhisattva pasti telah mencerahkan Little N sehingga dia dapat menerangi dunia ini. Jadi begitulah adanya. Itulah satu-satunya penjelasan untuk kecepatan kultivasi mereka dan kekuatan mereka yang luar biasa. Meskipun, itu mungkin bukan bodhisattva. Gu Yanying berpikir, dia telah melihat wujud iblis Li Qingshan dan wujud kerangka Little N. Dia merasa sangat sulit untuk percaya bahwa itu adalah hasil karya seorang bodhisattva. Dalam suasana seperti ini, Ming Fei tidak dapat lagi membahas topik ini. Dia bertanya, baiklah, meskipun apa yang kamu katakan itu benar, mengapa kamu baru mengungkapkannya sekarang? Saya ingat bahwa Anda sudah menjadi murid biara Chan Devanaga bertahun-tahun yang lalu. Aku disakiti oleh seseorang. Jiwaku terluka, dan ingatanku pun hancur. Awalnya, aku bahkan tidak bisa bicara. Meskipun ada beberapa bagian ingatanku, aku tidak dapat memastikannya. Baru setelah itu ingatanku pulih sepenuhnya. Aku telah membuatmu menunggu, Ibu. N kecil meminta maaf. Siapa yang menyakitimu? Apakah wanita ini? Ratu Kegelapan menunjuk ke arah Ming Fei dan bertanya. Little N menatap Ming Fei dalam-dalam. Tatapan matanya yang kosong benar-benar membuat Ming Fei merasa sedikit takut. Itu bukan tatapan untuk menatap seseorang, tetapi lebih seperti menatap kekosongan. Raja Culai mengerutkan kening. Jika Xuan Yue benar-benar menuduh Ming Fei sebagai pembunuhnya, maka masalahnya akan serius. N kecil menggelengkan kepalanya pelan.
Aku juga tidak yakin. Lagi pula, aku masih muda saat itu. Tapi itu tidak penting. Yang penting aku sudah kembali, bukan? Ya, kamu benar. Meskipun Ratu Kegelapan berusaha keras untuk meredakan kekesalannya, dia tidak ingin melanjutkan masalah itu sekarang dan merusak kegembiraan reuni mereka. Tidak peduli siapa pembunuhnya, aku akan membuat mereka membayar harganya. Raja Culai menghela napas lega. Pada dasarnya, dia telah mengakui identitas Little N secara tidak langsung. Bahkan tanpa hubungan mendalam dengan kerabat terdekatnya, dia tidak percaya ada kebutuhan baginya untuk berpura-pura menjadi putrinya. Terima kasih ayah. Little N membungkuk dan berbalik. Ia berkata kepada kepala istana koleksi pedang, Kepala istana, sekarang kau bisa mengeluarkan tanduk sisi, kan? Apakah saya berbohong sama sekali? Chapter 1064. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada penguasa istana koleksi pedang. Wajahnya sedikit tenggelam, dan dia mengulurkan tangan kanannya dari belakang punggungnya. Dia memegang tanduk melengkung. Sejak Little N muncul, penguasa istana koleksi pedang telah diam-diam mengeluarkan tanduk sisi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Little N akan menemukannya. Ini bukan lagi karena kultivasi Little N yang kuat, tetapi juga karena penilaiannya yang tajam. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa Little N akan menjadi musuh yang sangat kuat. Sebagian besar kultivator hebat yang hadir mengetahui tentang efek menakjubkan dari tanduk sisi, yang selanjutnya membuktikan kebenaran dari apa yang dikatakan Little N. Keraguan awal mereka kini telah sirna. Benar saja, generasi baru menggantikan generasi lama. Sekarang dia benar-benar anak ajaib. Jin Fugui menghela napas. Putri Suanyu, Raja Biksu Kehendak Tunggal, dan penerus Bodhisattva yang luar biasa, membuat Jisuanri, putra mahkota Provinsi Hijau, tampak pucat jika dibandingkan. Dia sudah bisa meramalkan bahwa keberadaannya pasti akan memengaruhi situasi dunia secara keseluruhan. Amitabha, selamat kepada Yang Mulia Raja Chu, selamat kepada Ratu Kegelapan. Keluarga telah bersatu kembali, dan mutiara telah ditemukan kembali. Biksu Dauntless tersenyum. Dalam beberapa tahun terakhir, putriku begitu manis dan merawatku. Aku sangat berterima kasih. Aku hampir lupa mengucapkan selamat kepada Biara Chan dari Deva Naga karena telah mendapatkan Raja Biksu lainnya. Raja Chu yang ganas juga tersenyum gembira. Hal ini juga menjadi simpul di hatinya. Kalau begitu, selamat juga untukmu. Biksu Dauntless dan Raja Chu Lai saling berpandangan dan tersenyum. Hubungan antara Biara Chan milik Deva Naga dan tanah milik Raja Chu pada dasarnya merupakan situasi yang saling menguntungkan. Ini menguntungkan bagi mereka berdua. Semua pembudidaya memberi ucapan selamat kepada Raja Chu Lai dan Biksu Dauntless sebelum memberi ucapan selamat kepada Little N. Ekspresi wajah Ming Fei terus berubah. Pemilik istana koleksi pedang memejamkan matanya, seakan-akan tengah memikirkan sesuatu. N kecil tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk sambil tersenyum, tetapi tidak seorang pun akan menganggapnya kasar. Segala sesuatunya berjalan sesuai harapannya. Dia tidak mengecewakannya sama sekali. Mulai sekarang, keinginannya dapat mewakili Biara Chan milik Deva Naga dan bahkan memengaruhi seluruh komunitas kultivasi di Provinsi Hijau. Baik itu membunuh Raja Belalang Terbang atau membantu Raja Roh Jangkrik Emas untuk naik pangkat, dia dapat melakukannya dengan mudah. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah, dia tidak ada di sini. Kakak Suan Yue, selamat datang kembali. Senang sekali kau masih hidup. Dengan begitu, semua kesalahpahaman bisa diselesaikan. Ji Xuanri melangkah maju. Wajahnya dipenuhi senyum hangat. Jika seseorang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi melihatnya, apakah dia benar-benar mengira itu karena kasih sayang antar saudara? N kecil hendak menjawab ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Ia menoleh keluar aula kekuatan besar. Ji Xuanri tidak lagi ada di matanya. Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Minggirlah. Jangan buat kami jijik. Suara Ratu Kegelapan terdengar gembira. Wanita jalang sialan. Ji Xuanri berpikir. Sedikit kemarahan melintas di matanya, bukan hanya karena apa yang dikatakan Ratu Kegelapan, tetapi karena kemunculannya telah mengacaukan seluruh rencananya. Little N tidak melakukannya untuk mempermalukan Ji Xuanri, tetapi dia merasakan aura yang familiar mendekat. Akhirnya dia sampai juga. Lambat sekali. Anda bahkan tidak melihat penampilan saya. Dia tampak sangat marah. Apa yang terjadi? Seberkas cahaya melesat dari cakrawala utara, menuju langsung ke puncak gunung Buddha besar. Dengan suara dentuman, benda itu menghantam luar aula kekuatan besar bagaikan sebuah batu. Li Qingshan berdiri di tengah debu yang mengepul dan berteriak, Ji Xuanri, keluarlah dari sini. Suaranya bergemuruh bagaikan guntur, bergema di gunung Buddha besar. Siapa ini? Para kultivator di aula kekuatan besar semuanya terkejut. Siapakah Ji Xuanri? Dia adalah putra mahkota Provinsi Hijau, calon Raja Chu. Hanya Ratu Kegelapan yang berani mempermalukannya di hadapannya. Siapa lagi yang berani menyuruhnya pergi? Namun, Ji Xuanri mulai tertawa. Ia berkomunikasi dengan Ming Fei, Ibu, tetua kita yang terhormat telah tiba. Akhirnya, sebagian rencana kembali berjalan sesuai rencana. Ming Fei juga mencibir. Awalnya, dia pikir dia harus melakukan hal lain untuk membuatnya marah, tetapi ternyata dia lebih bodoh dari yang dia bayangkan. Li Qingshan, oh Li Qingshan, Gunung Buddha Agung adalah tempatmu mati. Orang-orang yang membunuhmu akan menjadi sesama muridmu. Li Qingshan melangkah ke aula kekuatan besar. Ubin emas di bawah kakinya hancur, dan rambut hitamnya berkibar ke belakang. Dia mengangkat alisnya yang tebal dan mengerutkan bibirnya. Dia sangat marah. Meskipun dia tidak memancarkan aura apapun, dia memiliki sikap yang mengintimidasi. Semua pembudidaya merasakan angin yang mencurigakan bertiup di wajah mereka. Seolah-olah seekor harimau ganas telah menerobos kerumunan dan sedang mencari mangsa. Ketika mereka bertemu pandang dengannya, mereka merasakan kewaspadaan. Dia benar-benar kejam dan kuat.
Akhirnya aku percaya dia bisa membunuh, cukup berani untuk membunuh putra mahkota Si King. Jin Fugui awalnya tertegun sebelum mendesah kagum pada Yue Wuyang. Anak ini semakin berani. Aku ingin melihat bagaimana dia menghadapi ini hari ini. Namun, Yue Wuyang agak khawatir. Meskipun dia telah ditegur 2 kali, mereka masih sesama kultivator. Dia juga tidak ingin Han Qiongzi bersedih. Li Qingshan melihat sekeliling dan melihat Hua Sengshan di sudut. Melihat bahwa dia baik-baik saja, seolah-olah dia tidak terluka, dia sedikit melambat dan melangkah mendekat. Ada kilatan cahaya di depannya, dan Ji Xuanri menghalangi jalannya lagi. Dia bertanya sambil tersenyum, Qingshan, apa urusanmu denganku? Li Qingshan tidak lagi terpengaruh oleh kata-katanya. Dia melontarkan 2 kata, minggir. Ji Xuanri mengangkat bahu dan mundur ke satu sisi. Ming Fei membentak, berani sekali kau. Beraninya kau menyinggung putra mahkota. Menurutmu apa hukumanmu? Dia berbalik dan berkata kepada Biksu Dauntless, Kepala Biara Dauntless, apakah ini cara Biara Chan dari Deva Naga mengajar murid-muridnya? Qingshan, ada apa? Apa yang terjadi? Biksu yang tidak marah itu mencengkeram bahu Li Qingshan dan bertanya dengan panik. Tuan, ini masalah antara aku dan Istana Koleksi Pedang. Kau tidak perlu ikut campur. Li Qingshan dengan lembut mendorong biksu yang tidak marah itu menjauh dan melangkah maju. Dia berkata kepada penguasa Istana Koleksi Pedang, serahkan dia padaku, dan kita akan mengurus urusan kita sendiri, atau kalau tidak. Tuan Istana Koleksi Pedang menyela dia. Kalau tidak apa, Cheng San adalah murid Istana Koleksi Pedang kami. Bagaimana kami bisa membiarkanmu bertindak sembrono seperti itu? Xiao Hua, jangan takut. Dengan kehadiranku hari ini, aku akan membantai siapapun yang menyentuh sehelai rambut pun darimu. Li Qingshan melonjak dengan aura pembunuh. Li Qingshan, lihatlah tempat ini baik-baik, kata Biksu Dauntless dengan marah. Qingshan, ini adalah tempat yang damai dalam ajaran Buddha. Tidak akan ada yang terluka di sini, jadi sebaiknya kamu jelaskan semuanya. Little N berjalan mendekat dan meraih tangan Li Qingshan, menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Li Qingshan mengambil keputusan dan mempertimbangkannya dengan saksama. Prioritasnya saat ini adalah memastikan keselamatan Hua Sengshan. Hua Sengshan bersedia mengambil risiko besar demi sahabatnya, jadi dia tidak bisa membiarkannya terluka apapun yang terjadi. Namun, sebelum dia sempat mengatakan apapun, Hua Sengshan berbicara terlebih dahulu. Qingshan, kita berteman tanpa alasan. Apa kau benar-benar harus membunuhku? Hua kecil, apa yang kau katakan? Li Qingshan terkejut. Hua Sengshan di hadapannya sudah sangat asing. Lupakan saja. Kalau begitu, aku akan umumkan rencanamu ke seluruh dunia dan biarkan mereka menghakimimu. Orang ini tidak hanya menjadi Raja Iblis, tetapi dia bahkan berkolusi dengan wilayah Iblis dalam upaya untuk menggulingkan Provinsi Hijau. Raja Belalang Terbang hanya bisa lolos karena bantuannya, jadi tolong bunuh dia bersama-sama, sesama kultivator. Chapter 1065. Asap hijau mengepul ke udara, dan patung Buddha yang tinggi berdiri tegak di atas. Matanya sedikit terpejam, sama sekali tidak terpengaruh. Mural-mural tersebut menggambarkan Arhat dan Dewi, serta makhluk hidup dari 8 suku, semuanya dalam ekspresi yang berbeda. Mereka tampak seperti manusia, mengawasi segala sesuatu di aula. Tolong hukum dia bersama-sama. 4 kata itu bergema di aula bagaikan sambaran petir, mendarat di hati setiap orang. Mereka semua menatap Li Qingshan. Raja Iblis. Melepaskan Raja Belalang yang melonjak. Berkolusi dengan wilayah Iblis. Selama satu saja tuduhan ini benar, itu sudah cukup untuk membunuhnya di sini dan saat ini. Li Qingshan berdiri dengan bangga, tidak terpengaruh. Hatinya hancur. Dia tidak khawatir dengan fitnah dan tuduhan ini. Dia khawatir tentang Hua Sengshan. Bahkan ketika nyawanya terancam, dia percaya Hua Sengshan tidak akan pernah mengatakan sesuatu seperti itu kecuali pikirannya terkendali. Apakah ini rahasia pedang? Istana Koleksi Pedang. Little N ingin membelanya, tetapi dia melihat wajah Li Qingshan menjadi muram. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin berdebat dengan temannya. Sekarang situasinya telah berkembang ke titik ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak menghabiskan bertahun-tahun kultivasinya yang sulit untuk bertengkar dengan orang lain. Akibatnya, Little N melepaskan tangannya dan diam-diam mundur ke satu sisi. Ji Xuanri tersenyum. Saudari Xuanyu, dengan identitas dan statusmu saat ini, kamu seharusnya bisa membedakan antara dirimu dan orang-orang seperti itu. N kecil tersenyum padanya. Dia sangat cantik. Ji Xuanri tercengang. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Rekan Hua, kau bilang muridku berkolusi dengan wilayah iblis dan melepaskan Raja Belalang Terbang. Apa kau punya bukti? Tanya Biksu Unraget. Biksu yang tidak marah, sudah sampai pada titik ini, tapi kamu masih ingin melindunginya. Jika kau tidak percaya padaku, maka silakan minta dia untuk melepaskan auranya. Mari kita lihat apakah itu Ki Iblis atau bukan. Hua Sengshan bersikap agresif. Wajahnya dipenuhi penyesalan dan ketidakberdayaan. Ia telah menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaannya untuk membunuh Li Qingshan. Biksu yang tidak marah itu mengerutkan kening. Ini memang kelemahan terbesar. Kultivasi Li Qingshan tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia adalah Raja Iblis. Berbagai liku-liku dalam masalah ini sulit dijelaskan kepada orang lain. Begitu terungkap, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan sedikit mempercayainya jika dia berkolusi dengan wilayah iblis, yang akan menjadi skandal besar bagi biara. Gu Yanying sedikit mengernyit. Ada yang salah dengan perilaku Xiao Hua. Raja Culai berkata, Li Qingshan, lepaskan auramu. Mengenai apakah kau berkolusi dengan wilayah infernal atau tidak, kau dapat menggunakan tanduk Shizi untuk memverifikasinya. Raja ini akan membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Tidak perlu. Aku tidak bersalah, dan aku tidak butuh kepolosan. Li Qingshan menolak dengan acuh tak acuh.
Dia sudah lelah mengikuti alur yang dibuat orang lain. Bukankah sudah cukup dipermainkan sampai sejauh ini? Jadi bagaimana kalau dia bisa membuktikan kalau pada akhirnya dia tidak berkolusi dengan wilayah infernal? Akankah dia mampu menyelamatkan Hua Sengsan? Mungkin dia telah kehilangan teman ini selamanya. Kamu, Chu Laiking mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka dia akan menolaknya begitu saja. Dengan kata lain, kau mengakui bahwa kau adalah Raja Iblis, berkolusi dengan wilayah iblis dan melepaskan Raja Belalang Terbang. Ming Fei berkomunikasi dengannya pada saat yang sama. Nak, bagaimana rasanya dikhianati? Kalian sendiri yang menyebabkan hal ini. Awalnya, yang harus kalian lakukan adalah menyempurnakan pedang pengalih jiwa dengan patuh. Li Qingshan tidak menjawab. Dia tetap diam seperti batu. Hua Sengsan melanjutkan, dan, aku bahkan tahu rahasia besar tentang orang ini. Dia punya identitas lain. Li Qingshan mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke Hua Sengsan. Tepat ketika semua orang mengira dia akan membalas dengan marah dan mengancamnya, dia berkata dengan serius, orang ini adalah temanku. Aku ingin membawanya pergi. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Hua Sengsan menggigil dalam hati. Ia menatap mata Li Qingshan, hanya untuk melihat bahwa tidak ada kebencian atau kesalahan di mata hitamnya, hanya penyesalan dan kekhawatiran. Li Qingshan, kamu tidak akan membawa siapapun pergi hari ini. Ming Fei menoleh ke belakang. Cheng San, identitas apa lagi yang dia miliki? Beritahu kami. Petik 2. Dia juga agak penasaran. Rahasia apa lagi yang belum diungkapkan Li Qingshan? Pemandangan teman-teman yang saling membunuh sungguh mengharukan. Aku, Qingshan, suara Hua Sengsan serak. Ekspresinya berubah saat ia berjuang. Wajahnya yang tampan segera berubah agak ganas. Tubuhnya perlahan membungkuk, dan ia berlutut di tanah. Secercah tekad melintas di matanya saat ia menggertakkan giginya. Seutas darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, menetes ke batu bata emas. Semua orang tercengang. Biksu Dauntless itu terkejut. Melihat darah di aula besar itu sungguh tidak menyenangkan. Cheng San, mata Li Qingshan langsung memerah. Ia ingin menghampiri, tetapi Ming Fei kembali menghalangi jalannya. Li Qingshan, jangan berpura-pura. Kalau kau ingin membungkamku, kau harus melewatiku dulu. Kemudian dia berkata diam-diam, kamu pasti bisa menahannya. Meskipun, sepertinya aku benar-benar tidak bisa mengampuni dia. Li Qingshan, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Jika kau berlutut dan mengakui kesalahanmu sekarang, aku masih bisa menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, Li Qingshan melangkah maju, dan ribuan batu bata emas hancur berkeping-keping. Aula besar berguncang. Dia mengayunkan tinjunya. Qingshan, jangan lakukan itu. Biksu yang tidak marah itu menghentikannya dengan keras. Semua orang terkejut. Dia benar-benar berani menyerang. Senyum samar terpancar di mata Ming Fei. Apakah kesabarannya sudah habis? Sejak awal, dia tidak pernah berpikir untuk membuktikan bahwa Li Qingshan berkolusi dengan wilayah iblis. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuatnya marah. Dia telah menggunakan metode Raja Iblis untuk menyerangnya, sang putri, di depan semua orang. Kejahatan ini saja dapat dihukum mati. Dengan bunyi dentang, pedang itu terlepas dari sarungnya. Bilahnya bergetar dan berubah menjadi ketiadaan, tetapi menghasilkan dengungan aneh. Ruang di sana beriak, saling tumpang tindih. Pedang Clearvoid, salah satu dari 10 pedang terkenal di istana koleksi pedang. Pedang ini memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Pedang ini dapat membentuk dunianya sendiri untuk pertahanan, sementara pedang ini dapat membelah ruang untuk menyerang. Pada saat itu, Ming Fei tampak meninggalkan aula besar dan berdiri di dunia yang berbeda. Dia mencibir pada tinju Li Qingshan yang datang dan berkomunikasi secara diam-diam. Saat aku menghadapi si Jalang Ratu Kegelapan hari itu, aku hanya sengaja menyembunyikan kekuatanku. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melukaiku? Ming Fei tiba-tiba menyadari bahwa mata Li Qingshan telah berubah menjadi merah. Bukan merah darah, melainkan merah tua yang bening. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar seperti api, dan wajahnya menjadi sangat asing. Sepasang tanduk sapi melengkung tumbuh di kepalanya, terukir dengan dua kata, Bulan Utara. Dalam sekejap, aura iblis membumbung tinggi ke langit, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Bahkan patung Buddha emas yang agung pun meredup. Mata iblis harimau mimpi buruk. Napas Ming Fei terhenti. Ia menjadi linglung, dan ia tidak dapat menahan rasa takut. Kekuatan bumi. Ming Fei membelalakkan matanya. Tinju yang datang dengan cepat membesar, memenuhi seluruh bidang penglihatannya seperti gunung. Gemetar setan sapi, retakan hitam saling bersilangan, dan ruang yang tumpang tindih hancur. Pedang Clearvoid terwujud sebelum hancur dengan keras. Amarah setan harimau. Li Qingshan mengeluarkan raungan murka, dan tinjunya mendarat keras di wajah Ming Fei. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Ming Fei dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kemudian, wajah cantiknya hancur seperti pedang langit cerah. Kekuatan getaran menyebar ke seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Ribuan tetesan darah menyapu mata semua orang, memercik ke mural Buddha dan mewarnai aula kekuatan besar menjadi merah. Chapter 1066. Raungan murka Li Qingshan mengguncang aula besar, bergema di seluruh gunung Buddha besar. Pedang putih kecil melesat keluar dari ribuan tetesan darah. Pedang itu juga terlempar oleh pukulan itu, berputar saat menusuk alas teratai di bawah patung Buddha. Pedang kecil itu semi-transparan, dan sosok wanita yang mirip Ming Fei dapat terlihat samar-samar. Itu adalah bayi pedang Ming Fei. Li Qingshan menarik kembali tinjunya, tetapi dia tidak meliriknya lagi. Siapa kau? Ming Fei ketakutan. Ia teringat rahasia Hua Sengsan yang tak terucapkan. Retakan hitam muncul pada pedang bayi itu. Pedang bayi itu bergetar beberapa kali, tetapi tidak dapat menghentikan retakan itu agar tidak menyebar. Retakan itu menyelimuti seluruh pedang sebelum hancur dengan keras.
Cahaya yang menyilaukan keluar dari setiap pintu dan jendela. Gelombang udara melingkar meletus dari puncak Gunung Buddha Agung, menyapu lebih dari 1000 kilometer jauhnya. Cahaya itu bagaikan lautan saat pedang Qi melonjak. Semua kultivator hebat melepaskan pertahanan mereka, menghalangi kekuatan mengerikan dari pedang bayi yang menghancurkan. Tiba-tiba nyanyian Buddha bergema. Aula besar diselimuti cahaya kemasan. Formasi pelindung telah diaktifkan. Gelombang kejut itu menghilang. Pedang hancur, orang itu mati, dan bayi itu hancur. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Aku akan menepati janjiku. Lonceng di bagian belakang aula terus berdentang. Lonceng yang sama tampaknya muncul di kepala semua kultivator hebat. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, pada dasarnya meragukan semua yang ada di hadapan mereka sebagai mimpi. Seorang kultivator pedang hebat yang terkenal telah terbunuh hanya dengan satu pukulan seperti itu. Jin Fugui membelalakan matanya dan sedikit membuka mulutnya, sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Baru sekarang dia menyadari betapa menggelikan dan berbahayanya tindakannya mengatakan ingin memberi pelajaran pada Li Qingshan. Yue Wuyang juga tercengang. Meskipun dia sudah tahu bahwa Li Qingshan menyembunyikan banyak kekuatan, dia tidak pernah menyangka dia adalah sosok yang sangat besar. Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan Raja Asura kepadanya setelah pertempuran di Medan Asura. Entah mengapa, aku merasa seperti akan terbunuh juga jika aku melawan anak ini. Aneh sekali. Petik 2. Ratu Kegelapan juga tercengang. Ia dipenuhi dengan kebencian terhadap Ming Fei, tetapi semuanya terjadi terlalu cepat. Sebelum ia sempat merasakan kegembiraan, balas dendam, ia malah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Gu Yanying tersenyum tipis dan mendesah penuh emosi. Apakah pemuda liar di bawah pohon pinus itu akhirnya mencapai langkah ini? Provinsi Qing membentang sejauh 30.000 mil, dan Jianghu hanyalah sebuah sudut, begitulah yang pernah dia katakan kepadanya saat itu, dan baginya sekarang, Provinsi Qing hanyalah sebuah sudut. Biksu Dauntless menutup matanya dengan susah payah. Apakah itu Raja Roh Jangkrik Emas lainnya? Tidak, itu adalah iblis jahat yang bahkan lebih menakutkan daripada Raja Roh Jangkrik Emas. Bahkan Raja Roh Jangkrik Emas saat ini tidak akan berani menyerang dan membunuh Ming Fei di depan begitu banyak kultivator hebat di aula kekuatan besar. Aku Bulan Utara, Li Qingshan berkata dengan bangga. Hua Shengzhan lebih baik menggigit lidahnya daripada mengungkapkan rahasianya. Biarkan dia mengumumkannya ke seluruh dunia. Dia merasakan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Mulai saat ini, dia tidak perlu lagi bersembunyi dengan hati-hati. Dia tidak perlu lagi merahasiakannya. Li Qingshan adalah Bulan Utara, dan Bulan Utara adalah Li Qingshan. Jika benar-benar ada jalan menuju 9 surga, maka dia akan menggunakan tempat ini sebagai titik awal. Raja Daemon Bulan Utara. Keempat kata ini muncul di kepala semua kultivator hebat. Ternyata, Bulan Utara yang dikejar Raja Naga Laut sejauh ribuan kilometer telah menyembunyikan identitasnya selama ini. Ternyata, dia tidak mati. Darah yang berceceran di tanah berwarna merah tua dan menyilaukan, membuat mereka menggigil. Banyak dari mereka yang tidak lebih kuat dari Ming Fei. Berdiri di aula kekuatan besar seperti berbagi kamar dengan harimau ganas sebagai manusia. Mereka mengalami perasaan teror yang telah lama ditunggu-tunggu ini sekali lagi. Itu adalah ancaman kematian. Qingshan, kamu tidak heran. Tidak heran. Petik 2. Biksu yang tidak marah itu menatap sosok berambut merah dan bermata merah itu. Senyumnya tiba-tiba dipenuhi dengan kepahitan. Dengan ini, semua ketidaklogisan Li Qingshan dapat dijelaskan, tetapi itu adalah penjelasan yang paling tidak diinginkannya. Guru, saya harap Anda tidak menyesal menerima saya sebagai murid Anda. Baik saya Raja Iblis atau Raja Daemon, saya tetaplah saya. Li Qingshan menekan dadanya dan berkata dengan tulus. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Biksu yang tidak marah itu mendesah panjang. Oh, muridku yang terkutuk. Sekalipun aku mau percaya padamu, bagaimana dengan yang lain? Mungkin Anda tidak membutuhkan orang lain untuk mempercayai Anda lagi. Li Qingshan, Raja Culai menjadi marah. Dia menghantamkan telapak tangannya ke arah Li Qingshan sekeras yang dia bisa. Pada saat itu, pemandangan di sekitarnya berubah dan runtuh. Para kultivator hebat hanya terpengaruh oleh kekuatan sisa, tetapi mereka semua merasa tidak dapat berdiri tegak lagi. Li Qingshan hanya merasa dunia telah terbalik dan terdistorsi. Lukisan dinding Buddha di sekitarnya semuanya menjadi aneh dan ganjil, tampak mengejek, tampak menyedihkan, tampak mengejek. Ia berpikir, dia memang penguasa Provinsi Hijau. Kekuatan telapak tangannya pasti tidak lebih lemah dari Raja Naga Laut. Namun, hanya itu saja. Matanya berbinar. Ketika dia melihat melalui mural-mural aneh dan ganjil itu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Wah, kedua telapak tangan bertabrakan, dan dunia yang terdistorsi kembali normal. Raja Culai terkejut dan geram. Ia menatap Li Qingshan dengan tak percaya. Kekuatan telapak tangannya bahkan dapat meruntuhkan gunung, namun Li Qingshan sama sekali tidak bergeming. Ia bagaikan gunung yang ditempa dari baja, tak tergoyahkan. Sebaliknya, kekuatan yang tak terhentikan muncul, disertai dengan kekuatan getaran yang aneh. Li Qingshan tidak pernah kalah dari siapapun dalam hal adu kekuatan. Bahkan jika Raja Naga Laut hadir, hasilnya akan sama saja. Yang mulia Raja Chu, Anda berisik sekali dan mulut Anda berantakan. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan, tapi aku tidak bisa. Li Qingshan mengangkat bahunya, maaf, Little N. Aku telah merusak rencanamu. Dia kemudian tersenyum dan berkata kepada Ji Xuanri, dan rencanamu. Mati. Ji Xuanri meraung dan mencabut pedang pembasmi jiwa. Ia hendak membalas dendam untuk Ming Fei, tetapi saat ia melangkah maju, ujung pedang putih menembus dadanya. 3 harta pelindung di tubuhnya tidak berpengaruh apapun. Ia bahkan tidak memiliki sedikit pun peringatan. Dia menoleh dan berkata sambil menggertakkan giginya, Ji, Xuan, Yue. Tidak apa-apa, asalkan kamu senang.
Kata Little N. Serangan diam-diamnya bahkan lebih mematikan daripada serangan Li Qingshan. Aku khawatir kamu tidak akan senang. Orang ini adalah saudaramu, kan? Kata Li Qingshan. Dia baik-baik saja. Aku membencinya sejak aku masih muda. Aku tidak sabar menunggu dia mati. N kecil mengeluarkan pedang pembunuh Buddha. Ji Xuanri jatuh terduduk di tanah. Ia merasakan aura kematian memenuhi udara. Matanya yang terbelalak dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Apa yang terjadi? Aku hanya pernah dipukul sekali. Aku tidak ingin mati. Api samadi tulang putih meletus dari lukanya dan menelannya seketika. Pada saat menjelang kematiannya, dia tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan Hua Sengshan. Segalanya mungkin tidak seperti yang kamu harapkan. Xuanri, Raja Culai sangat marah. Dia adalah penerus yang selama ini dia harapkan. Satu kehendak, ekspresi keempat Raja Biksu berubah drastis. Keterkejutan di dalam diri mereka bahkan lebih besar daripada saat Li Qingshan membunuh Ming Fei. Metode yang aneh dan menyeramkan ini tidak tampak seperti metode kultivasi Buddha, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Sebaliknya, metode itu dipenuhi dengan penghujatan, bahkan lebih dari kaum iblis. Chapter 1067. Di balik kecantikan Xiao An yang memikat, tulang-tulang dan kerangka putih dapat terlihat samar-samar. Sejak Li Qingshan berubah menjadi North Moon dan membunuh Ming Fei, tidak ada ruang untuk negosiasi lagi. Tidak mungkin bagi biara Candeva Naga untuk hanya berdiam diri, jadi mari kita hadapi bersama. Entah itu keberuntungan atau kemalangan, aku akan menanggung setengahnya untukmu. Ayah, silakan pergi. N kecil melayang dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Setelah menyaksikan kekuatan mengerikan dari pedang pembunuh Buddha, Raja Culai takut terkena pedang itu. Yang bisa dilakukannya hanyalah mundur dan mundur. Dia berkata dengan sedih, Suanyu, aku ayahmu. Little N berkata dengan nada meminta maaf, ayah, tidak ada yang bisa kulakukan untuk membalas budimu karena telah membesarkanku. Namun, selama jalanku masih ada, aku hanya bisa bertahan dengan keras kepala. Membunuh saudaramu dan ayahmu adalah balasanmu, jalanmu. Raja Culai bertanya. Dalam sekejap mata, kegembiraan yang besar telah berubah menjadi kesedihan yang besar. Bahkan dengan tekad Raja Culai, dia merasa agak sulit untuk bertahan. N kecil memejamkan matanya. Tidak ada yang bisa dia katakan. Memiliki hati manusia dan mengambil kembali semua yang ada di masa lalu berarti menanggung berbagai hambatan dan bahkan rasa sakit, tetapi dia juga harus membuat pilihan. Awalnya, Li Qingshan tidak mau repot-repot membuang napasnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk membelanya sekarang. Memangnya kenapa kalau aku membunuh saudaraku? Anak itu, Ji Xuanri, berpura-pura, tetapi dia penuh dengan tipu daya jahat. Dia bahkan lebih buruk dari ibunya. Membunuhnya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika tidak, ketika dia menjadi Raja Chu di masa depan, dia pasti akan membawa bencana ke Provinsi Hijau. Sebagai ayahnya, kamu juga bertanggung jawab. Kami telah banyak membantumu, tahu. Mengenai pembunuhan ayahmu, jangan memfitnah kami. Kami belum membunuhmu, jadi tentu saja, kami juga tidak berencana membunuhmu. Benar, N kecil. N kecil tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu bukan tanpa alasan, tetapi sejak kapan seseorang membunuh istri dan anak orang lain dan mengklaim bahwa mereka membantu mereka. Kalimat terakhir itu sangat mengejek. Raja Culai pada dasarnya kehilangan akal sehatnya karena marah. Kebenciannya melonjak. Semuanya harus dikaitkan dengan Daemon celaka ini. Aku tidak peduli apakah kamu Li Qingshan atau Bei Yue, manusia atau Daemon. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Gunung Buddha besar hidup-hidup hari ini. Semuanya, apa yang kalian tunggu? Raja Culai memberi perintah, dan kata-katanya adalah hukum. Li Qingshan, awalnya aku mengira kau memiliki sifat dan kebijaksanaan seorang penganut agama Buddha, itulah sebabnya aku mengizinkanmu untuk berkultivasi di biara. Kau sebenarnya telah melakukan kesalahan besar. Kau tidak hanya menyembunyikan identitasmu sebagai Daemon, tetapi kau bahkan telah melakukan pembantaian di kuil, tetapi kau juga menganut Taoisme, kau, Li, dan, Lili, kau, San, dan. Biksu Dauntless mengayunkan tangannya dan menyalakan formasi pelindung, menyelimuti aula besar dengan cahaya keemasan dan menutup semua pintu, mengubahnya menjadi sangkar emas. Dia melirik Xiao An dan mendesah lagi. Harapan Biksu Dauntless terhadapnya begitu besar, bahkan melebihi harapan Biksu Unraget terhadap Li Qingshan. Namun, pada akhirnya, semuanya sia-sia, yang membuatnya sangat kecewa. Hentikan omong kosong itu. Benar dan salah akan jelas dengan sendirinya. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan pedang bunga liar muncul di tangannya. Merasakan niat bertarungnya yang membara, roh pedang bunga liar itu meraung dengan penuh semangat. Nak, apakah kau akhirnya akan memulai pembantaian? Apakah menurutmu masih ada masa depan untukmu? Raja pelindung yang tak kenal takut. Biksu Dauntless berteriak dengan marah. Cahaya budanya bersinar terang, berubah menjadi Fearless Guardian King. Pada saat yang sama, dua raja pelindung lainnya bangkit dari tanah, jatuh ke dalam formasi penakluk iblis raja pelindung, tetapi mereka meninggalkan celah yang besar. Tidak marah, ketiga raja pelindung itu menatap Biksu Unraget bersama-sama. Biksu Unraget itu memejamkan matanya sebelum tiba-tiba membukanya lagi. Dengan kilatan cahaya, ia berubah menjadi raja pelindung Unraget dan mengisi kekosongan itu. Keempat raja penjaga itu membentuk formasi bersama-sama dan berteriak bersamaan, raja penjaga menaklukkan iblis. Suara mereka bergemuruh seperti guntur. Cahaya keemasan itu mengembun menjadi gunung emas besar, menghantam Li Qingshan. Tiba-tiba gunung itu berhenti 1 meter dari kepalanya. Itu belum tentu benar. Li Qingshan menopang gunung emas itu dengan satu tangan. Kekuatan bumi mengalir tanpa henti dari bawah kakinya, tetapi gunung emas itu bahkan lebih berat daripada gunung biasa. Keempat raja pelindung bekerja sama dan menekannya inci demi inci.
Dengan sebuah pikiran, Li Qingshan menggunakan gravitasi bumi. Gunung emas itu segera menjadi tidak berbobot, dan keempat raja pelindung kehilangan pijakan mereka. Pergi, Li Qingshan mengangkat tangannya dan mendorong sekuat tenaga, melemparkan gunung emas itu ke arah patung Buddha Agung di aula. Patung Buddha itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Li Qingshan. Ia mengulurkan tangannya dan meraih gunung emas itu. Gunung yang seberat gunung itu tampak tidak berbobot di tangan Buddha. Buddha itu berdiri perlahan, menjadi lebih tinggi dari keempat raja pelindung. Ia telah mengumpulkan jutaan penyembah dan kekuatan keyakinan yang terkondensasi selama 10.000 tahun. Sang Buddha melangkah ke arah Li Qingshan dengan langkah kaki yang berat. Pada saat yang sama, para arhat, gadis, dan pelindung jialan pada mural di sekitarnya semuanya muncul. Banyak dari mereka memancarkan aura kesengsaraan surgawi ketiga. Li Qingshan samar-samar mengingat bahwa ini juga merupakan hasil karya 5 dewa abadi. Pada saat itu, aula besar itu tampak berubah menjadi kerajaan Buddha di bumi, berkilauan dengan cahaya kemasan yang tak terbatas. Untuk membersihkan sekte mereka, biara Chan Devanaga telah melakukan segala yang mereka bisa. Jin Fugui dan Yue Wu yang saling bertukar pandang dan mengeluarkan harta karun dan senjata rahasia mereka. Mereka juga merupakan tamu kehormatan di kediaman Raja Chu. Tidak peduli bagaimana mereka memandang Li Qingshan, mereka hanya bisa memperlakukannya sebagai musuh saat ini. Para kultivator hebat lainnya dari akademi semuanya melangkah maju dan melepaskan teknik-teknik hebat mereka. Seorang Grandmaster besar Mohisme melepaskan beberapa raja boneka, sementara para Grandmaster besar dari sekolah terkenal mempersiapkan mantra banyak kata. Dasar setan terkutuk, hari ini adalah hari kematianmu. Ketika kau membunuh para pengikut aliran Konfusianismeku, apakah kau pikir hari ini akan tiba? Seorang lelaki tua berjanggut panjang menggonggong. Ia mengenakan jubah kuning khas sarjana, jelas seorang guru besar Konfusianisme. Haha, kamu harus berhati-hati. Kita tidak saling mengenal dengan baik. Saat kita bertarung nanti, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku mungkin akan membunuh murid Konfusianisme lainnya, Li Qingshan tersenyum. Kamu sudah diambang kematian, tapi kamu masih saja keras kepala. Bahkan di Provinsi Mist yang kacau, Raja Yue Selatan dapat memimpin sekelompok kultivator iblis, apalagi perintah ketat Provinsi Hijau di sini. Provinsi itu telah memerintah dalam jangka waktu yang lebih lama daripada Kekaisaran Xia Besar, yang memungkinkan wilayah kekuasaan Raja Chu memiliki otoritas tertinggi. Dengan satu perintah dari Raja Chu Lai, semua kultivator harus patuh. Namun, semua ini terjadi di dalam biara Chan milik Devanaga. Jika tidak, semua orang harus mempertimbangkan seberapa besar harga yang bersedia mereka bayar. Sungguh suatu tontonan yang hebat. Li Qingshan berkata, tontonan ini benar-benar sesuai dengan namanya, pedang mekar di ujung jalan. Sepertinya dia sudah berada di ujung jalan, tetapi sebelum dia menyelamatkan Hua Sengshan, dia tidak akan pernah menyerah. Namun, penguasa istana koleksi pedang tetap berada di sudut aula sepanjang waktu, berjaga di samping Hua Sengshan. Bahkan ketika Ming Fei dan Ji Xuanri terbunuh, dia tidak bergerak sama sekali, tidak memberi Li Qingshan kesempatan sama sekali. Apakah kamu tidak akan membalaskan dendam kedua bajingan itu? Tanya Li Qingshan. Kau pasti sudah mati, jadi mengapa kau membutuhkanku? Kau mencari kesempatan untuk menyelamatkan pengkhianat ini, bukan? Tuan Istana Koleksi Pedang dipenuhi dengan kebencian. Jika bukan karena peringatan Hua Sengshan dan dia mengizinkan Li Qingshan untuk menyempurnakan pedang pengalih jiwa, situasinya tidak akan berkembang seperti ini. Istana Koleksi Pedang tidak akan kehilangan dua pembudidaya pedang hebat karena suatu alasan, yang menyebabkan seluruh rencananya gagal. Jika kau menyentuh sehelai rambutnya pun, aku akan membuat seluruh keluargamu mati. Kata Li Qingshan. Chapter 1068. Dia mengayunkan pedang dengan Heavenly Reliance, memperlihatkan kemampuannya. Tidak ada gerakan yang rumit, hanya tekad untuk menebas segalanya. Di saat-saat hidup dan mati ini, mata Hua Sengshan kembali jernih. Pikirannya menjadi sangat jernih. Cahaya dari pedang memenuhi pandangannya, tetapi sosok berbaju putih itu tetap ada dalam pikirannya. Dia tersenyum. Dia tetap tidak bisa melupakannya. Kamu ingin mati. Mata Li Qingshan hampir keluar dari kepalanya. Dia merentangkan jari-jarinya dan mengulurkan tangan, menggunakan gravitasi bumi. Hua Sengshan segera terbang ke udara, terbang menuju Li Qingshan. Namun, kecepatannya tidak secepat Heavenly Reliance. Tepat saat ia akan terbelah dua, ia mengulurkan kipas lipat giok dan menghalangi Heavenly Reliance. Angin atmosfer dan cahaya saling beradu hebat, menimbulkan hembusan angin kencang yang bergemuruh melewati aula. Gu Yanying datang bersama angin, tiba lebih dulu meskipun berangkat kemudian. Pakaian putihnya berkibar-kibar. Komandan Gu, Hua Sengshan membelalakan matanya dan menatapnya dalam-dalam. Gu Yanying, apakah kamu ingin membantu Daemon terkutuk ini juga? Jangan lupa siapa dirimu. Kepala istana melotot ke arah Gu Yanying, dan tatapannya berubah menjadi niat pedang yang tak terlihat. Orang ini telah secara terbuka mengungkap perbuatan jahat Daemon terkutuk itu. Kau seharusnya memberinya hadiah. Mengapa kau harus membunuhnya? Mata Gu Yanying berubah menjadi mata elang, seolah-olah bisa melihat menembus segalanya. Dia meniadakan niat pedang yang tak terlihat, yang membuatnya tampak lebih gagah berani. Dia sekarang menjadi anggota istana koleksi pedangku. Aku punya cara sendiri untuk menghadapinya. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menghentikanku? Kepala istana menepuk gagang pedangnya, dan Heavenly Reliance berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat. Manipulasi pedang selalu menjadi dasar bagi para pembudidaya pedang. Setelah pedang itu meninggalkan tangannya, Heavenly Reliance bagaikan seekor ular yang telah terjun ke lautan. Pedang itu bahkan lebih cepat daripada saat berada di tangannya, menebas ke arah Hua Sengshan dengan ganas. Angin neraka yang membara. Namun, Gu Yanying tampaknya telah menduga hal ini. Sebelum pedang terbang itu melesat keluar, dia telah membuka kipas lipat gioknya.
Dengan lambaian lembut, angin panas bergulung-gulung bersiul dan menelan Hua Sengsan, menghisapnya ke dalam neraka angin panas. Domain ciptaan sendiri. Pedang surgawi itu meleset dan terbang kembali ke tangan kepala istana. Ia mengarahkan ujungnya ke Gu Yanying. Gu Yanying, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Jika kau tidak menyerahkan Hua Sengsan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Hua Sengsan tahu terlalu banyak rahasia istana koleksi pedang. Dia harus mati. Sangat panjang. Gu Yanying tersenyum. Terima kasih, Komandan Gu. Kata Li Qingshan. Sama-sama, ini persahabatanku dengan Little Flower. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi sebaiknya kau lakukan sesuatu. Gu Yanying melambaikan tangannya tanpa menoleh. Dia melambaikan kipas lipat gioknya, mengaduk angin panas untuk melelehkan ki pedang yang bersiul. Domain ciptaan sendiri dan perwujudan neraka. Jurus semacam itu memang dahsyat, tetapi juga membutuhkan usaha yang besar. Mustahil untuk mempertahankannya dalam waktu lama, belum lagi fakta bahwa ia harus menahan serangan seorang kultivator pedang hebat. Baiklah, Li Qingshan tidak lagi merasa khawatir. Ia melihat ke sekeliling pada wajah-wajah yang bermusuhan di sekitarnya dan kerajaan Buddha yang tak terbatas yang bersinar dengan cahaya kemasan. Rasa bangga segera memenuhi dadanya, dan ia mengangkat pedangnya. Aku ingin melihat apa yang mampu kau lakukan. Jika kau akhirnya mati di bawah pedangku, jangan pernah berpikir untuk menyesalinya di akhirat. Ayo. Dasar setan terkutuk, jangan berani-beraninya kau bicara begitu sombong. Yang pertama menyerang adalah seorang pria setengah baya berwajah pucat dan agak gemuk di kejauhan. Dia adalah Grandmaster dari sekte terkenal itu. Dia membentuk segel dengan tangannya dan berseru. Membekukan. Kata sederhana itu mengandung kekuatan yang tak terbatas. Kata itu diresapi dengan seluruh kultivasinya selama hidupnya, dan itu adalah mantra terkenal dari sekte terkenal, mantra pembekuan. Sang Grandmaster tersenyum tenang. Saya sudah membekukan Daemon ini. Tolong bunuh dia, Grandmaster. Dia agak tidak setuju dalam hati, kau benar-benar tidak tahu diri. Bahkan jika kau memiliki kekuatan luar biasa untuk membunuh Ming Fei dengan satu pukulan, bahkan seorang Raja Daemon akan mati di sini dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama. Apakah kau pikir kau akan mampu membalikkan keadaan? Li Qingshan menggigil. Dia langsung tidak bisa bergerak. Saya akan membantumu, teman. Dalam pertarungan hidup dan mati, keraguan sepersekian detik pun dapat menentukan hidup dan mati. Raja Pelindung Iblis menaklukkan. Biksu Dauntless berteriak, dan keempat Raja Pelindung itu menyerang bersama-sama. Di bawah pengaruh formasi penakluk Iblis Raja Pelindung, keempat kekuatan itu bergabung menjadi satu serangan, berubah menjadi Vajra raksasa yang menghantam. Merusak. Li Qingshan berteriak. Itu adalah raungan ganas Iblis Harimau, yang melepaskan diri dari mantra pembekuan dalam satu gerakan dan menahan Vajra yang jatuh dengan pedangnya. Ledakan, tanah retak dan runtuh, dan aula besar berguncang. Sang Grandmaster memucat dan tak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Ia tak pernah menyangka, mantra pembekuannya akan benar-benar hancur secepat itu, dan auman harimau itu seakan bergema tepat di samping telinganya, membuatnya pusing dan menderita serangan balasan. Sebelum auman harimau itu mereda, auman naga itu kembali terdengar. Awalnya, auman itu setipis benang, tetapi dalam sekejap mata, auman itu menyelimuti sekelilingnya seperti naga yang terbang tinggi, langsung mengalir ke kepalanya. Darahnya mengalir deras, dan dia melangkah mundur. Nyanyian Deva Naga. Biksu Dauntless itu terkejut. Yang dilihatnya hanyalah Little N yang membuka mulutnya sedikit, dan raungan naga itu menggema tanpa henti. Itu adalah teknik kultivasi tertinggi dari biara Chan Deva Naga, Chan of Deva Naga. Saat ini, dia begitu bermartabat. Dia jelas masih murid luar biasa yang sangat diharapkannya, atau bahkan penerus Bodhisattva. Jubah biksu putihnya berkibar-kibar, dan dia tidak lagi memancarkan sedikit pun rasa hujatan. Nyanyian Deva Naga bahkan lebih menakjubkan dan penuh dengan zen. Bahkan para raja biksu tidak bisa tidak mengaguminya. Satu kehendak, oh satu kehendak, mengapa engkau bersikeras menempuh jalanmu sendiri, membiarkan dirimu terjerumus dalam kebejatan? N kecil terdiam. Sang Grandmaster terhuyung mundur 5 atau 6 langkah dan memuntahkan seteguk darah. Ia menatap Little N dengan tak percaya, tetapi auman naga itu tetap tidak mau melepaskannya. Sebaliknya, auman itu semakin keras dan keras, seperti tali yang perlahan-lahan mengencang di sekelilingnya. Ia pada dasarnya tidak bisa bernapas. Suara wanita yang anggun dan menyenangkan terdengar dari belakang. Aku datang untuk membantumu, kawan. Suara itu seperti suara alam di telinganya. Seorang wanita bangsawan dengan rambut panjang dan terurai memegang pipa yang diukir dari batu giok hijau. Ia menatap Little N dan berkata, nyanyian Deva Naga benar-benar sesuai dengan reputasinya. Datanglah dan cobalah, suara mengagumkan, dari sekolah musikku juga. Dia memetik senarnya pelan-pelan, lalu terdengar suara dentang, yang memotong auman naga bagai bilah pisau yang tajam. Sang guru agung masuk ke dalam dan menggenggam tangannya. Terima kasih, kawan. Aku akan memainkan, Ambus from Ten Sides untuk menghibur kalian semua. Bunuh kedua Daemon ini dengan cepat. Sang guru besar sekolah musik tersenyum dan memetik senar dengan lebih panik. Tangannya meninggalkan serangkaian bayangan samar seolah-olah dia telah menumbuhkan ribuan tangan dalam sekejap itu. Terdengar suara senar besar yang berdenting, senar kecil yang terpotong, pasukan berkuda yang menyerbu ke depan, dan dentingan bilah dan tombak. Musik yang tak terlihat itu menyerbu ke arah Li Qingshan dan Little N seperti pasukan. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di sampingnya. Gaunnya berkibar, dan suara suram terdengar di telinganya. Siapa yang ingin kau bunuh? Yang mulia, jangan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah tatapan dingin Ratu Kegelapan sebelum melihat spanduk hantu segudang di tangannya. Dengan lambaian panji hantu segudang, ratapan dan ratapan 10.000 hantu bergema di aula besar, mengalahkan dentuman musik yang mengalun.
Seluruh tentara telah berubah menjadi hantu. Sang guru besar sekolah musik itu terlempar, menghantam dinding yang berkilauan itu dengan keras. Senar-senarnya putus satu per satu. Ratu Kegelapan. Sang guru besar melotot marah ke arahnya. Chapter 1069. Ibu, kata N kecil. Yue, kamu tidak perlu khawatir. Ibu pasti akan melindungimu kali ini. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, ibu akan mendukungmu dengan segala yang dimilikinya. Li Qingshan, kamu telah membunuh wanita jalang itu. Kamu telah membalaskan dendamku. Aku juga berterima kasih atas itu. Ratu Kegelapan menoleh ke arah Raja Chulai dan berkata, Suanyu adalah putrimu. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhnya? Klan Jiku sudah mapan dan makmur. Kami punya banyak keturunan. Kami tidak kekurangan putra yang tidak berbakti. Kepala biara yang pemberani, raja ini telah gagal mengelola klan dengan baik. Aku telah mengecewakan leluhurku, jadi jangan menahan diri. Bunuh kedua daemon ini dengan cepat. Raja Chulai memulihkan martabatnya dan memerintahkan dengan tegas. Anda baik-baik saja. Kalau begitu, mulai hari ini, aku tidak akan ada hubungannya lagi dengan klan Jimu. Kau boleh membunuhku juga. Ratu Kegelapan melambaikan tangannya dan memanggil beberapa raja hantu. Mereka meraung dengan ganas, disertai dengan ratapan ribuan hantu, mewarnai aula emas dengan firasat buruk. Biksu Dauntless berteriak dengan marah, beraninya kau menggunakan tipu daya curang di tanah suci agama Buddha. Pelindung Jialan, pembersihan dunia dengan suara Sansekerta. Di atas Gunung Buddha Agung, pelindung Jialan berkelebat masuk dan keluar, menghasilkan suara bahasa Sansekerta yang samar dan sakral. Suara itu bahkan lebih luas dan lebih dalam daripada nyanyian Devanaga. Jialan adalah pelindung besar agama Buddha. Dewa pelindung semua kuil adalah Mei Yin, Sanskerta, Genderang Surgawi, Miaotan, Budak Buddha, dan seterusnya. Total ada 18 dewa. Jialan Sanskerta adalah salah satunya. Formasi pelindung biara Chan dari Devanaga disebut formasi pembersihan dunia dari Sanskerta. Semua lonceng dan genderang di atas dan di bawah Gunung Buddha besar berdenting bersamaan, seakan-akan mengiringi bunyi bahasa Sanskerta. Mereka membentuk sungai emas besar yang mengalir ke aula besar. Ratapan ribuan hantu segera menghilang. Raungan para raja hantu segera berubah menjadi tangisan yang menyedihkan. Asap mengepul dari tubuh mereka saat mereka menyusut dengan cepat. Daemon dan hantu selalu ditekan oleh Dharma Buddha. Ekspresi Ratu Kegelapan berubah. Ia juga merasakan tekanan yang luar biasa menimpanya. Ia menahannya dengan susah payah dan menggertakkan giginya. Yue, Angin panas yang dilepaskan Gu Yanying juga sedikit terpengaruh. Dia berpikir, bertarung di Gunung Buddha besar bukanlah pilihan yang bijaksana. Kedua Grandmaster dari sekolah Fame and Music merasa sangat tenang. Tubuh mereka tenggelam dalam sungai emas yang besar, dan luka-luka mereka sembuh dengan cepat. Mereka mencibir pada Dark Queen. Tidak masalah apakah dia hadir atau tidak hari ini. Jika kau ingin mati, datanglah untuk mati. Ibu, jangan khawatir. Qingshan dan aku akan mengurus masalah ini. Pada saat ini, Li Qingshan, King, Tutu King. King Tutu menjadi Tutu, To menjadi Tuking. Pada saat ini, Li Qingshan berkata kepada Xiao An tanpa menoleh ke belakang, apakah kamu sudah mempelajarinya? Aku sudah mempelajarinya. Little N mengangguk dan melepaskan tangan Li Qingshan. Sejak dia tiba di samping Li Qingshan dan berdiri di sampingnya, mereka selalu berpegangan tangan. Ini bukan untuk menghibur dan menyemangati satu sama lain. Sebaliknya, Li Qingshan mewariskan 3.000 bentuk kitab suci pedang langit dan bumi kepadanya. Benar saja, dia tidak mengecewakannya. Kalau begitu, datanglah. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak dan berkomunikasi dengan jiwa pedang bunga liar. Apa yang kau tunggu? Apakah kau benar-benar akan menggunakan jurus ini? Jiwa pedang bunga liar bertanya dengan heran dan ragu. Mengapa kamu tiba-tiba khawatir padaku? Aku hanya takut kau tidak akan mampu bertahan sebelum kau bisa melancarkan satu serangan dan meledak. Kau akan membuatku malu. Aku tidak ingin berakhir di tangan keledai-keledai botak ini. Dasar jalang, diamlah. Bentak Li Qingshan. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kau mati. Satu dengan pedang. Jiwa pedang bunga liar itu sangat marah. Terima kasih atas kata-kata keberuntunganmu, Madman Sen. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Di ujung bilah bunga liar, tiba-tiba mekar. Kelopak bunga yang besar dan mempesona melilit tangan Li Qingshan. Pola-pola itu menyebar di sepanjang lengannya, dan dalam sekejap mata, pola-pola itu menutupi seluruh tubuhnya. Pola-pola itu berkilau dengan kilau metalik yang samar, menyebabkan wajahnya yang sangat tampan menjadi tampak lebih menyeramkan dan kejam. Sosok jiwa bilah bunga liar samar-samar terlihat, tumpang tindih dengan tubuhnya dan menyatu menjadi satu. Tubuh Li Qingshan bergetar hebat saat dia berlutut dengan satu kaki. Tiger Demon's Fury telah mendorong potensinya hingga batas maksimal, dan dengan tambahan, Madman's End, dia telah menembus batasnya, menyebabkan beban yang sangat besar. Alu Fajra mengambil kesempatan itu untuk menekan dengan kuat, ingin menghancurkannya menjadi bubuk. Namun, batasan memang seharusnya ditembus sejak awal. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak saat cahaya tajam melintas di matanya. Rambut merahnya berkibar seperti api, dan sayap Phoenix-nya tiba-tiba terbuka lebar. Hembusan angin bertiup, memperlihatkan sikap bertarung yang sangat kuat. Patah. Dengan sekejap pedang itu, Alu Fajra itu patah. Permukaan potongannya sehalus cermin. Pedang apakah ini? Biksu Dauntless itu merasa khawatir. Fajra telah dipadatkan dari keempat kekuatan mereka melalui formasi penakluk iblis milik Raja Pelindung. Fajra itu jauh lebih kuat daripada harta karun misterius biasa. Bahkan pedang terkenal dari istana koleksi pedang tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Merusak. Sosok Li Qingshan berputar, dan pedang bunga akhir menari liar bersamanya.
Kegilaan itu mengandung niat pedang yang mendalam, dan retakan hitam menyebar di tepi pedang, mengandung kekuatan Tremor of the Ox Demon. Dalam sekejap, formasi penakluk iblis Vajra meledak mengeluarkan ribuan cahaya bilah, bagaikan bunga liar yang sedang mekar penuh. Formasi penakluk iblis Vajra telah hancur. 4 Vajra Agung mundur satu demi satu. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Tubuh emas tak terpecahkan, mereka lemah seperti kertas saat menghadapi cahaya pedang ini. Cahaya pedang itu bagaikan tornado, bersiul saat menerobos aula dan atap. Lapisan cahaya keemasan itu sama sekali tidak dapat menghentikannya. Li Qingshan bergegas keluar dari aula. Dalam sekejap, langit biru yang tak terbatas memenuhi hatinya. Dia menatap ke arah 9 langit yang jauh, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Bukan hanya darahnya yang mendidih, tetapi jiwanya juga. Jangan berani-berani pergi, setan terkutuk. Biksu Dauntless terkejut sekaligus geram. Awalnya, ia mengira itu adalah kandang yang tak tertembus, tetapi itu tidak dapat menghentikan satu tebasan pun dari pedangnya. Dalam keadaan linglung, ia menyadari bahwa ia masih meremehkan kekuatannya. Ia cukup kuat untuk menyaingi 10 Raja Daemon. Li Qingshan menunduk dan berbalik. Dia mencengkeram gagang pedang dengan kuat dengan kedua tangan dan tiba-tiba mengepakkan sayap angin dan api. Dia menyatu dengan bilah pedang dan mengayunkannya ke bawah. Telapak pelindung agung. Sang Raja Pelindung yang tak gentar melancarkan serangan telapak tangan ke langit, juga meletus dengan cahaya keemasan yang cemerlang dengan kekuatan untuk menaklukkan iblis. Degup, degup. Dengan 3 kali bunyi dentang logam, ketiga Raja Penjaga menekannya dan menuangkan seluruh kekuatan mereka ke dalamnya. Cahaya keemasan tiba-tiba menyala, bersinar seperti matahari. Telapak tangan pelindung agung mengembang beberapa kali ukuran aslinya, bertabrakan dengan bilah cahaya yang turun dengan suara gemuruh. Terdengar suara gemuruh, tetapi tidak sebesar yang dibayangkannya. Pedang cahaya itu menembus telapak tangan pelindung agung dan memotong avatar Raja Pelindung, maju tanpa henti, menembus semua penghalang dan langsung menuju Biksu Dauntless di tengah. Jejak roda pelindung agung. Biksu Dauntless menyatukan kedua telapak tangannya dan menangkap bilah pedang itu. Dia menatap Li Qingshan dengan tak percaya. Dasar Daemon celaka. Botak sekali. Kau Daemon terkutuk, apa kau belum cukup bicara? Aku sudah terlalu lama menahanmu. Li Qingshan melempar gagang pedangnya ke samping dan melayangkan pukulan ke wajah Biksu Dauntless. Raja Penjaga Dauntless jatuh dengan keras, dan Biksu Dauntless terlempar. Ia menghancurkan 2 pilar sebelum menghancurkan dinding. Chapter 1070. Pilar itu hancur dan perlahan jatuh ke tanah. Bangunan itu runtuh, dan genteng kaca berjatuhan. Sinar matahari bersinar masuk, bersinar dengan cahaya pelangi. Ekspresi terkejut semua orang membeku di wajah mereka. Ini sungguh luar biasa. Kakak senior, kepala biara, biksu yang tidak marah dan 2 biksu tua itu berteriak. Jangan khawatir, Tuan. Kepala biara kita masih cukup kuat. Li Qingshan tersenyum. Meskipun Biksu Dauntless selalu mengganggunya, dia tetap bersikap baik kepada Little N, jadi dia tidak membunuhnya. Kalau tidak, bahkan Raja Iblis dengan tubuh yang kuat pun hanya akan berakhir dengan kepala meledak jika dia meninju kepalanya. Dasar murid terkutuk, aku tidak akan membiarkanmu hidup hari ini. Biksu yang tidak marah itu berkata dengan marah. Ki iblisnya melonjak dengan kekuatan tertinggi untuk menekan iblis, menyatu dengan tubuhnya yang besar dan gemuk. Lemaknya segera berubah menjadi otot-otot yang kusut, dan dia menjadi merah seperti api seolah-olah dia telah dirasuki oleh iblis perang. Namun, spanduk di punggungnya bertuliskan, menekan iblis. Li Qingshan hanya tersenyum saat mendengarnya. Dengan 2 kata, murid terkutuk, dia tidak sengaja menahan diri dengan sia-sia. Ledakan, 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 pilar itu menghantam tanah, dan aula besar berguncang hebat. Pecahnya genteng kaca memenuhi udara, menimbulkan debu. Para arhat, gadis, dan jenderal pelindung yang tak terhitung jumlahnya dari mural-mural itu menyerbu bersama-sama, hendak menenggelamkan Li Qingshan. Sebuah sungai darah mengalir deras. Airnya berwarna merah tua dan kental. Kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya mengerang dan meratap di dalamnya, mengulurkan lengan mereka yang putih pucat. Bahkan ada beberapa hantu kuat yang mengacungkan cakar dan taring mereka, siap melahap orang-orang. Bulan gelap, Ratu Kegelapan menoleh dengan heran, hanya untuk melihat N kecil memegang spanduk tulang putih dan darah. Dia melambaikannya dengan lembut, dan itu benar-benar tampak lebih baik daripada harta Sekte Umbral Yin, spanduk hantu segudang. Itu adalah harta karun tertinggi dari tulang putih, panji laut darah. Lautan darah membumbung tinggi, dipenuhi aura kotor yang dalam. Kemanapun ia lewat, cahaya kemasan Buddha akan tampak pucat jika dibandingkan. Entah itu para arhat, gadis, atau jenderal pelindung, mereka semua akan tertelan begitu mereka jatuh, menenggelamkan kerajaan Buddha. Hanya 8 mural berbentuk aneh yang bisa melompat keluar dari lautan darah. Sekilas, mereka semua tampak seperti manusia, tetapi setelah diamati lebih dekat, mereka bukanlah manusia. Beberapa sangat tampan, beberapa berkepala ular dan bertubuh manusia, beberapa mengerikan dan ganas, beberapa berlengan 4, dan semuanya memiliki kekuatan kesusahan surgawi ketiga. Li Qingshan dapat mengetahui sekilas bahwa mural yang mengerikan dan ganas itu adalah Asura. Biasanya, orang tidak akan bisa membedakannya, tetapi dalam mural yang berwarna-warni dan indah, Arhat dan Celestial Maiden hanyalah sebuah foil. Hanya ke-8 orang ini yang merupakan tokoh utama yang sebenarnya. Ini adalah 8 divisi naga langit yang legendaris. Mereka adalah naga langit, naga, yaksa, Gandharva, Asura, Garuda, Kinara, dan Mahoraga. Mereka adalah 8 jenis dewa yang menyerupai manusia, tetapi bukan. Mereka semua ditakdirkan dengan dharma, dan ketika para Buddha berkhotbah, mereka sering hadir dan mendengarkan. Naga langit dan naga adalah yang terpenting, itulah sebabnya mereka dikenal sebagai 8 divisi naga langit.
Mereka memiliki status yang sangat penting dalam agama Buddha, yang juga merupakan asal mula nama biara Chan Devanaga. Teknik tertinggi biara Chan Devanaga, nyanyian Devanaga, terdengar seperti teriakan naga, tetapi sebenarnya berisi nyanyian para dewa. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Kau bilang aku daemon yang malang, tapi kedelapan orang ini jelas bukan manusia juga. Bukankah mereka juga diabadikan di aula besar? Bukankah Chan of Devanaga hanya meniru suara daemon yang malang? Kenapa kau lebih menyukai yang satu daripada yang lain? Berani sekali kau, berani sekali kau. Kedua pendeta tua itu berteriak. Murid terkutuk, makhluk dari 8 divisi semuanya mengagumi Dharma, jadi mereka pasti ditakdirkan bersama Sang Buddha dan diabadikan oleh kita. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kau komentari? Kata biksu yang tidak marah itu. Guru, aku juga ditakdirkan bersama Sang Buddha. Kepala biara Dauntless bahkan mengatakan bahwa saya memiliki sifat Buddha yang mendalam. Setelah mendengarkan Dharma hati Zen, saya bahkan memperoleh sedikit hati Zen. Tidak marah, tidak perlu membuang-buang napas padanya. Cepat dan singkirkan daemon dan lindungi sekte. Rasionalitas tidak terbagi, dan kebudayaan adalah satu. Tinju kebijaksanaan. Seorang raja biksu meninju dengan kedua tinjunya, membentuk tinju Sang Buddha dengan kedua tangannya. 10 jarinya saling bertautan, melemparkannya ke arah punggung Li Qingshan sekuat tenaga. Ini adalah segel telapak Vairocana dari alam Vajra. Segel ini menggunakan kebijaksanaan dan kebijaksanaan agung untuk menerobos labirin, mencegah musuh melarikan diri. Setelah itu, segel ini menggunakan kekuatan Vajra untuk menghancurkan musuh. Ini adalah teknik terkuat dari biara Chan dari Devanaga. Pedang kebijaksanaan Dharma. Raja biksu lainnya mengangkat pedang sepanjang 5 kaki dengan kedua tangannya. Sosoknya kecil dan bungkuk, seperti anak kecil yang memegang senjata orang dewasa, yang tampak sangat tidak terkoordinasi. Namun, ekspresinya naif dan sederhana, penuh dengan ketulusan. Dia membungkuk dalam-dalam dan mengayunkan pedangnya ke arah kepala Li Qingshan. Dia segera menggunakan bentuk terakhir pedang Dharma, sang anak menyembah Sang Buddha. Kalau dia bukan seorang Buddha sejati, maka hanya kematian yang menunggunya. Pada saat yang sama, 8 divisi makhluk spiritual menyerang bersama-sama. Langit, itu damai, tak ternoda debu dan kotoran. Ia berdiri tinggi di atas seperti dewa, bernyanyi dengan lembut. Naga, itu terbang tinggi ke udara, memamerkan taring-taringnya dan mengacung-acungkan cakarnya, menghasilkan raungan naga yang bergema di antara awan. Ketika Li Qingshan mendengar kedua suara ini, dia merasa seolah-olah suara itu masuk ke kepalanya dari telinga kiri dan kanannya. Dengan gemuruh, kedua suara itu bergabung dan menjadi teknik tertinggi dari biara Chan Devanaga, Chan of Devanaga. Itu berbeda dari Chan of Devanaga milik para biksu terkemuka. Itu lebih primitif dan primitif, kurang memiliki beberapa niat Zen yang mendalam. Namun, itu memiliki kekuatan penghancur yang lebih menakjubkan, membuat jiwanya bergejolak. Gandharva, anggun dan cantik. Ia hanya mengenakan kerudung putih, tetapi lapisan asap berwarna-warni yang tak terduga melingkarinya, mengeluarkan aroma yang kuat. Aroma itu cukup membuat orang pusing, tetapi mereka tidak dapat menahan keinginan untuk menciumnya. Rasanya seperti mimpi. Asura, adalah yang paling gagah berani dan ganas. Dia mengeluarkan raungan pertempuran dan menyerbu dengan senjata di tangan, memancarkan semangat pertempuran yang menggelora. Dia pada dasarnya tidak berbeda dari Raja Asura sejati, mungkin bahkan lebih murni. Yaksa, tidak kalah ganasnya dengan Asura. Wajahnya hijau, taringnya tajam, dan sepasang tanduk mencuat dari dahinya, tetapi ia bergerak cepat dan tanpa suara. Ia membentangkan sayapnya dan melancarkan serangan cepat. Kinara, memiliki satu tanduk di kepalanya. Ia bernyanyi dan menari dengan anggun, seolah-olah ia tidak sedang bertarung, tetapi menghadiri perjamuan besar. Langkahnya berubah terus-menerus, membuatnya sulit untuk dipahami. Ia tampak bergerak lambat, tetapi ia tiba di hadapan Li Qingshan dalam sekejap mata, meraih tenggorokannya seperti sedang menari. Garuda, mengeluarkan teriakan panjang dan sedih. Ia membentangkan sayapnya, menghalangi sinar matahari. Berbagai warna hikmat muncul, dan paruhnya yang tajam menusuk ke arah belakang kepala Li Qingshan. Ia begitu cepat hingga ia kesulitan untuk bereaksi. Mahoraga, awalnya berkepala ular dan bertubuh manusia, tetapi tiba-tiba berubah menjadi ular piton hitam besar. Ia membuka mulutnya yang dipenuhi kegelapan tak berujung dan menelan Li Qingshan. Meskipun 8 suku Devanaga hanya muncul dari sebuah mural, pelukisnya sudah memahami dengan jelas esensi dari 8 suku tersebut. Mereka semua memiliki kekuatan ilahi, dan mereka bekerja sama dengan kerja sama tim yang hebat. Itu cukup untuk menyaingi upaya gabungan dari 10 kultivator hebat, dan di Gunung Buddha Agung, suara formasi Sansekerta pemurnian dunia beberapa kali lebih kuat. Jika seseorang yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka ingin menerobos masuk ke biara Chan milik Devanaga, para biksu di biara itu tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Mural raksasa itu saja sudah cukup untuk membuat mereka mati di sini, dan kemampuan macam apa yang dimiliki orang yang bisa melukis mural seperti itu. Sungguh 5 absolut abadi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.